Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Listia di channel Smart Education. Kali ini kita akan mempelajari tematik 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran kelima. Baik anak-anak, kita langsung saja mulai belajar yuk. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah, anak-anak, makanan pokok adalah makanan yang mengandung karbohidrat untuk tubuh kita. Nah, biasanya makanan pokok kita adalah nasi ya. Tapi selain nasi, ada juga singkong. Jadi singkong bisa sebagai pengganti nasi ya. Nah, kita akan mempelajari beberapa informasi tentang singkong. Amati makanan yang terbuat dari singkong berikut. Nah, anak-anak, siapa yang suka dengan singkong? Dari singkong bisa menjadi berbagai masakan ya. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, anak-anak, biasanya di lingkungan tempat tinggalmu, singkong dibuat apa sih? Nah, boleh ya komen di bawah untuk kasih tahu di lingkungan kamu itu biasanya singkong dibuat apa? Nah, di sini Ibu ada contoh. Yang pertama ada singkong goreng, ada juga getuk, ada juga keripik singkong, ada combro, dan ada juga misro. Kalau combro itu adalah singkong yang diparut, di dalamnya berisi oncom. Kalau misro singkong yang diparut sama seperti combro, bedanya adalah di dalamnya berisi gula merah. Dan ada juga mie yang terbuat dari singkong. Nah, kita akan belajar tentang singkong. Singkong di Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Nah, di berbagai daerah, singkong adalah makanan pokoknya anak-anak. Selain mudah ditemukan, singkong juga memiliki harga yang murah dan bisa dibuat berbagai macam variasi masakan. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Nah, siapa yang suka singkong anak-anak? Ibu juga suka singkong. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein atau sedikit protein. Sumber proteinnya justru terdapat pada daun singkong. Nah, anak-anak suka juga tidak dengan daun singkong? Biasanya daun singkong dibuat sayur ya, sayur daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya disajikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak, makanan sapi, kambing. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Jadi anak-anak, apabila anak-anak bosan makan nasi, bisa juga makan singkong karena sifatnya sama-sama mengandung karbohidrat anak-anak. Di sekitar kita
banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya ada keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Oh iya anak-anak, ada juga kolak singkong ya. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, jadi anak-anak, dari singkong tersebut juga bisa dijadikan mata pencaharian atau pekerjaan loh bagi sebagian masyarakat. Karena dari singkong bisa menjadi bentuk usaha, maupun itu usaha kecil ataupun usaha besar. Usaha kecil contohnya seperti di bawah ini ada jual getuk lindri. Ada juga industri rumahan atau industri pabrik, misalnya seperti jajanan keripik singkong yang biasa kamu temukan di supermarket seperti itu. Nah, maka pabrik juga atau industri dari makanan singkong juga membutuhkan masyarakat lain untuk bekerja di dalamnya. Seperti itu anak-anak. Kita jawab beberapa pertanyaan ya, berdasarkan teks yang sudah kita baca sama-sama tadi. Pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Ya, saya setuju. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi karena singkong memiliki kandungan karbohidrat, vitamin C, fosfor, kalsium, zat besi yang memiliki berbagai manfaat untuk tubuh kita. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan makanan pokok bisa juga, kemudian sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Ada pekerjaan jenis atau tingkat rendah atau UKM, masih kecil. Jadi berdagang tentang singkong, makanan-makanan dari singkong, misalnya menjual kolak singkong, menjual getuk, atau ada juga hingga industri rumahan, industri yang besar, industri pabrik. Contohnya seperti keripik singkong kemasan gitu. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Ada banyak jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong. Ada comro, misro, kemudian keripik singkong, ada juga getuk, ada mie, kemudian ada lagi kolak, dan lain-lain. Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Dengan adanya singkong dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya singkong bisa dijadikan suatu bahan untuk dijual kembali. Misalnya orang tersebut menjual getuk, menjual keripik singkong, gitu anak-anak. Jadi dari singkong bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan bahan makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Wah, singkong selain bisa dibuat hasil masakan atau makanan untuk kita, bisa juga ya sebagai bahan bakar, namanya bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Nah, manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah, jadi anak-anak cukup campurkan bensin dengan bioetanol sekitar 10% dari total volume bensinnya. Jadi
hanya ditambah sedikit saja, maka bensin kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan bensin yang tidak dicampur dengan bioetanol. Nah, manfaatnya apa sih penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor? Pertama, pembakaran lebih sempurna. Gas buang menjadi lebih bersih, jadi tidak ngebul ya knalpotnya. Tarikan lebih ringan kalau kita bawa motor atau kalau orang tua kita mengendarai motor, maka untuk menarik gas itu lebih ringan. Tuh anak-anak. Suara mesin lebih halus, jadi suara motornya lebih halus, tidak berisik, dan hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin juga, dan ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Iya dong, apabila kita gunakan bioetanol maka kita bisa menghemat bahan bakar fosil. Karena dari bahan bakar fosil itu nantinya akan dijadikan minyak bumi yang akan diolah menjadi bensin. Ketika kita gunakan bioetanol, maka kita juga menghemat minyak bumi atau bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Karena dengan menggunakan bioetanol, motor kita memiliki suara yang lebih halus dan gas pembuangan atau asap yang lebih bersih atau lebih jernih. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, ada tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Wah, banyak ya ternyata anak-anak. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Jadi dari beberapa pilihan bahan sumber bioetanol yang paling potensial di Indonesia adalah singkong, anak-anak. Oke anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai manfaat dari singkong. Selain sebagai bahan makanan pokok, singkong juga bisa sebagai pembentuk dari bioetanol. Dan singkong juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak, jangan lupa ya untuk like videonya, komen di bawah, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk belajar sama-sama dengan Ibu. Baik anak-anak, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.